Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat, yang luar biasa? Insya Allah kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu semuanya, kita kembali ke pembelajaran tematik yaitu PPKN. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita ya. Dibuka buku tematik tema 6B kalian. Oke. Persatuan dalam perbedaan. PPKN subtema 1 PB 2. Rukun dalam perbedaan. Ya, hidup rukun di lingkungan sekolah. Baik, anak-anak kita mulai ya. Menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah saling menghormati, saling menghargai, dan menyayangi antara sesama manusia. Nah, ini adalah macam-macam hidup rukun. Apa saja itu? Yaitu hidup rukun di rumah. Artinya, kita dengan keluarga harus hidup rukun. Kemudian hidup rukun di sekolah. Ya, di mana lagi kita hidup rukun? Hidup rukun di masyarakat. Jadi, macam-macam hidup rukun itu ada hidup rukun di rumah dengan keluarga, hidup rukun di sekolah dengan teman, hidup rukun di masyarakat dengan warga masyarakat. Baik. Hidup rukun dalam kehidupan sekolah. Ya. Hidup rukun dalam lingkungan sekolah adalah saling menghormati, saling menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Nah, ketika kita berdiskusi, kita juga harus rukun. Kita tidak boleh saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya. Kemudian kita melakukan kerja bakti di kelas ataupun piket bersama-sama. Ya, dengan bekerja bersama-sama, pekerjaan cepat selesai, kemudian tidak terjadi pertengkaran. Ketika istirahat, kalian juga bisa bermain bersama, ya, bermain bersama, kemudian bisa tertawa bersama. Nah, sehingga terlihat bahwa dengan ketika waktunya istirahat, anak-anak bisa hidup saling rukun di lingkungan sekolah. Perbedaan apa saja yang memicu adanya pertengkaran dalam lingkungan sekolah? Ya. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan agama. Ya. Kemudian perbedaan apa lagi? Suku bangsa. Perbedaan apa lagi? Perbedaan bahasa. Maksudnya apa ya, Bu? Maksudnya, terkadang dengan adanya perbedaan agama, orang saling mengejek. Ya, kemudian suku bangsa, bahasa. Ya, teman kita misalkan ada yang dia berbahasa Sunda, ada lagi yang satu berbahasa Batak. Saling mengejek, ya. Saling mengejek, oh bahasa Batak tidak baik atau bahasa Sunda tidak baik, ya. Sehingga terjadilah pertengkaran yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak mau bertanggung jawab. Sehingga terjadi pertengkaran di sekolah. Ya, kalau sudah bertengkar gitu akhirnya nanti dipanggil oleh siapa? Oleh bapak atau ibu guru, ya. Jadi perbedaan apa saja yang memicu adanya pertengkaran dalam lingkungan sekolah? Yaitu perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, juga perbedaan bahasa. Kerukunan di sekolah dapat tercipta oleh apa? Nah, dilihat ya. Adanya kesamaan dari visi misi dalam hal pendidikan. Apalagi adanya kesamaan tujuan antara individu yaitu belajar. Jadi, visi dan misi kita ke sekolah mau apa? Ya, tujuan kita. Kemudian tujuan kita pribadi ke sekolah buat apa? Belajar, Bu. Ya, belajar supaya kita apa?
supaya kita menjadi anak yang pintar, juga anak yang soleh ataupun soleha. Ya, oke, Ibu lanjut. Contoh hidup rukun di sekolah. Ya. Yang pertama adalah meminjamkan alat tulis kepada teman. Jika ada temanmu yang tidak membawa alat tulis, boleh dipinjamkan. Tapi jangan sering-sering ya, karena ada yang meminjamkan akhirnya tidak pernah membawa alat tulis. Kemudian apa lagi? Membantu menjelaskan kepada teman yang belum mengerti, tapi tidak memberikan contekan ya. Nah, membantu menjelaskan kepada teman yang belum mengerti ketika pelajaran. Belajar bersama atau kerja kelompok, berdiskusi. Bermain bersama ketika istirahat. Berbagi jika ada makanan ataupun alat-alat tulis yang kalian ingin bagi kepada teman, silakan. Itu namanya berbagi. Kemudian bertegur sapa saat berjumpa. Ya, jangan main diam-diam saja. Bertemu diam aja, cuek aja. Nah, tapi kita harus saling bersapa saat bertemu. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Nah, yang dapat menciptakan hidup rukun di sekolah. Apalagi menjaga hubungan baik sehingga tidak terjadi pertengkaran. Oke ya anak-anak ya, dipahami itu ya. Nah, apalagi ya Bu? Tidak saling mengejek. Ya, nggak boleh main kata-kataan. Ya. Kalau kita main kata-kataan terjadilah pertengkaran. Baik anak-anak, itulah tadi materi kita hari ini tentang PPKN. Nah, sekarang silakan kalian ya kerjakan latihan yang Ibu berikan. Jangan lupa soalnya ditulis. Ya. Yang pertama, arti hidup rukun adalah, kemudian apa yang menyebabkan terciptanya kerukunan di sekolah. Tulislah 3 contoh hidup rukun di sekolah. Tulislah 2 manfaat hidup rukun. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran PPKN. Tematik PPKN. Ya. Nah, terima kasih buat kalian ya. Videonya jangan cuma dilihat di akhir, tapi dari awal kalian lihat baik-baik, dengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu. Baik anak-anak semuanya, sebelum Ibu akhiri, marilah sama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat kalian semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.